Rajungan merupakan salah satu komoditi perikanan yang cukup berpengaruh dalam pertumbuhan ekspor produk perikanan dan kelautan di Indonesia. Dengan jumlah nilai ekspor yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Januari hingga April 2021 mencapai 150,86 juta US dollar Amerika Serikat. Provinsi Lampung dengan luasan perairan laut mencapai 24.820 km persegi dengan garis pantai sepanjang 1.105 km menjadikannya kaya akan potensi perikanan, salah satunya Rajungan. Lampung sendiri telah menyumbang produksi perikanan secara nasional hingga 15% setiap tahunnya, dan Rajungan menjadi salah satu komoditi penyumbang nilai ekspor terbesar kedua dengan sumbangan sebesar 173 miliar dengan volume ekspor hingga 576 kg. Tingginya peranan komoditi perikanan dalam menopang perekonomian terkadang menyebabkan ragam masalah, salah satunya ketidakseimbangan ekosistem yang menyebabkan turunnya hasil tangkapan. Sehingga dengan kondisi tersebut menumbuhkan pelaksanaan penangkapan rajungan berkelanjutan guna memaksimalkan potensi yang ada oleh sejumlah nelayan di Provinsi Lampung, salah satunya Miswan. Jadi untuk menjaga keberlanjutannya rajungan itu memang dimulai dari nelayannya sendiri itu kan dianjurkan untuk memakai alatnya yang ramah lingkungan, terus dari jaringnya juga kan memang tadinya yang 3,5 inci itu dirubah jadi 4 inci supaya mendapatkan hasil rajungan itu yang lebih besar, karena targetnya kan seperti itu. Memang untuk di desa kami sendiri ini di dusun 11 sampai dusun 10 sebagian itu memang untuk rajungannya sendiri ada waktu-waktunya tertentu untuk maksudnya ada masa panennya gitu kan. 1 tahun itu ada dua musim. Pelaksanaan penangkapan secara terukur dan berkelanjutan untuk komoditi rajungan juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan NGO berbasis lingkungan melalui pengembangan kawasan konservasi. Untuk konservasi kawasan laut ini memang sangat penting sekali untuk menjaga kelangsungan ekosistem dari spesies rajungan dan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan konservasi maupun nelayan-nelayan yang memang mengandalkan mata pencahariannya dari menangkap rajungan. Nah, untuk Provinsi Lampung, pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan KPPRB atau Komite Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan bersama dengan organisasi-organisasi mitra, kita sudah berupaya untuk membentuk sebuah kawasan konservasi khusus untuk rajungan yang dalam hal ini sudah dicadangkan melalui Perda nomor 1 tahun 2018 dengan luasan wilayah sekitar 60.000 hektar yang berada di perairan Waikambas di Lampung. Nah, dengan adanya perlindungan kawasan laut ya untuk konservasi rajungan ini, diharapkan manfaatnya itu tidak hanya sekedar bagi kelangsungan hidup dari spesies itu tersendiri, tapi juga bermanfaat bagi lebih dari 4.000 nelayan yang ada di Lampung dan juga lebih dari 1.000 orang yang bekerja sebagai pemilah daging rajungan di Lampung. Jadi secara keseluruhan perlindungan kawasan konservasi ini akan membawa dampak ekonomi juga bagi masyarakat. Pentingnya edukasi cara penangkapan dan kawasan konservasi guna menjaga ekosistem rajungan di Lampung telah membuat pemerintah setempat mengeluarkan keputusan Gubernur Lampung dengan nomor J/164-19/HK/2018 yang mengatur secara gamblang tata cara penangkapan rajungan secara berkelanjutan dan terukur. Rajungan kita cukup banyak ya, Pak, ya, terutama daerah pesisir seperti di Lampung Timur, kemudian di Lampung Tengah, dan kita ada 1 UPI rajungan ya untuk ekspor rajungan. Jadi memang kontribusi rajungan cukup lumayan ya. Nah, hanya sekarang bagaimana kita pembinaan ke mini plan namanya, Pak. Mini plan itu yang pengolahannya
bagaimana caranya sistem kita, bagaimana cara mereka berkelanjutan untuk penangkapan rajungan. Tidak hanya bisa menangkap, tetapi bagaimana juga rajungan itu bisa dibudidayakan, Mbak. Jadi tidak hanya ditangkap, tapi kita bisa bersustainable untuk berkelanjutan. Kemudian pemerintah juga melakukan perencanaan pembentukan zona konservasi rajungan di Taman Nasional Waikambas agar populasi tetap terjaga. Dari Bandar Lampung, Kantor Berita Antara mewartakan.